Selamat pagi Indonesia. Hai anak-anak, sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Slamet Wibowo, kita akan belajar matematika. Materi hari ini, anak-anak sahabat Erlangga, adalah membahas soal PAT untuk kelas 11. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Nah, mari kita simak bersama. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal latihan PH pada bagian penilaian akhir tahun. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat membantu kalian semua di dalam mempersiapkan ulangan harian. Tentunya tidak semua bisa kita bahas karena keterbatasan waktu yang tersedia. Oke, mari kita mulai. Ya, saya akan pilih pertama soal nomor 1. Nah, kita baca soalnya sama-sama. Pada Januari 2020, Bu Anissa membuka sebuah kedai kopi bernama Ragam. Pada bulan pertama, dia dapat menjual 700 gelas. Pada bulan Februari, dia bisa menjual 750 gelas. Pada bulan Maret, terjual 800 gelas. Dan seterusnya, bertambah dengan jumlah yang sama untuk bulan-bulan selanjutnya. Jika setiap gelas kopi yang terjual berharga 12.000, jumlah total pendapatan Bu Anissa selama kurun waktu 1 tahun adalah, nah, kita lihat anak-anakku bahwa di sini itu ada produksi atau penjualan bulan pertama 700, kemudian bulan kedua naik 50, bulan ketiga juga naik 50. Jadi setiap bulan ada kenaikan yang tetap. Nah, kalau ada kenaikan yang tetap, biasanya kita akan menggunakan deret aritmatika. Nah, yang akan ditanyakan adalah pendapatannya. Berarti kita harus menghitung berapa gelas yang terjual, berapa gelas kopi yang terjual selama 1 tahun atau 12 bulan. Nanti hasilnya kita kalikan dengan harganya, yaitu 12.000. Oke, kita lihat dulu. Karena ini soal berhubungan dengan deret aritmatika, maka kita anggap yang 700 itu sebagai U1, suku pertama. Suku kedua adalah 750 dan suku ketiga adalah 800. Nah, dari U1 dan U2 kita bisa menentukan suku awalnya. Suku awalnya yaitu A 700, B-nya 50. Dan banyaknya kali, yaitu 12 bulan, kita anggap N-nya 12. Nah, jumlah yang akan kita yang terjual adalah SN dalam deret aritmatika. Kalian masih ingat bukan rumus SN ya? N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. N-nya 12, berarti 12 per 2, 2 kali A-nya 700, kita masukkan 700, dan 12 itu N-nya dikurangi 1, dikalikan 50. Maka menjadi 6 kali 1400 ditambah 11 kali 50. Maka menjadi 6 kali 1950 kali 6.
Nah, maka mendapatkan jumlah 11.700. Jadi selama 1 tahun terjual 11.700 gelas. Nah, kalau begitu berapa ke pendapatannya? Nah, pendapatannya adalah SN kali 12.000. Maka mendapatkan 140.400.000. Jadi jawabannya adalah cukup jelas anak-anakku ya. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal. Oke, kita lanjut. Yang kedua saya pilih juga nomor 2. Nah, dalam program latihan UAS melakukan 10 set push up pada hari pertama, 12 push up pada hari kedua, dan 14 push up pada hari ketiga. Dan seterusnya bertambah dengan pertambahan yang tetap di setiap hari selanjutnya. Lama program latihan yang dibutuhkan UAS agar ia mampu melakukan latihan sebanyak 850 kali push up adalah berapa? Nah, ini juga sama karena ada penambahan tetap yaitu 2. Nah, maka kita akan menggunakan deret aritmetika. Kemudian jumlahnya diketahui 850 sehingga SN-nya diketahui. Oke, kita lanjut. Deret aritmetika dengan suku pertama U1 10, U2 12, tentunya U3 14, SN-nya 850. Nah, dari data ini kita bisa menentukan A-nya itu 10, B-nya 2, 2 itu 12 min 10 atau 14 min 12, SN-nya 850. Nah, kalian masih ingat kan rumusnya? Yaitu SN sama dengan N per 2, 2A min 1 kali beda. Ini sama dengan yang nomor 1 tadi. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. N per 2, jadi SN-nya 850, N per 2, 2 kali 10, ditambah N min 1 kali 12. Nah, kita kalikan angka 2-nya masuk ke dalam, ini menjadi 1, 2 kali 2 ini juga 1, maka menjadi N kali 10 plus N min 1. Nah, kita kalikan ke dalam, maka menjadi 10N plus N kuadrat min N. Nah, kalian masih ingat ya, bentuk seperti ini itu bentuk apa? Ya, bentuk persamaan kuadrat. Kita susun agar menjadi persamaan kuadrat dalam bentuk umum, yaitu N-nya kuadrat di depan. Menjadi N kuadrat plus 9N min 850. Nah, kita coba ini dengan pemfaktoran. Ya, supaya mudah, karena angkanya cukup besar. Nah, kita ambil misalkan N kali tambah berapa kali N dikurang berapa, karena di sini negatif maka ini harus positif dan ini negatif. Nah, kita coba angka 850 itu berapa kali berapa. Nah, kita ambil 34 kali 25. Nah, 34 kali 25 kalau dikalikan itu min 850. Sedangkan kalau dijumlahkan suku tengahnya 34N dikurangi 25N, maka hasilnya adalah 9. Sehingga N-nya adalah 25. Karena N yang min 34 itu tidak memenuhi syarat. Jadi waktu yang dibutuhkan UAS adalah 25 hari. Sehingga jawabannya A. Oke ya. Nah, mari kita lanjut yang ketiga. Saya ngambil soal nomor 6. Ya, limit dari X min 3, X pangkat 3 min 8 dibagi X kuadrat plus 4X min 12 untuk X sama dengan 2. Nah, masih ingat kan anakku ya? Jadi untuk menentukan limit, nah, yang bentuknya 0 per 0 biasanya kita memfaktorkan. Oleh karena itu, kita memfaktorkan yang atas, yaitu X pangkat 3 min 8 dan memfaktorkan yang bawah. Oke, nah, kamu masih ingat anak-anak?
X pangkat 3 min Y pangkat 3 itu kalau kita faktorkan itu menjadi X min Y kali X kuadrat plus XY ditambah Y kuadrat. Nah, kalau kalian lupa, ini diingat supaya mudah. Nah, sehingga yang pasti anak-anakku, kalau kita mempunyai limit mendekati 2, maka hampir pasti atau pasti kalau dia punya limit, kalau A punya 0 per 0, maka memuat X min 2 atau 2 min X salah satu. Nah, yang atas pasti memuat X min 2, yang bawah pasti memuat X min 2, maka tinggal melengkapi. Nah, ini min 12 itu min 2 kali 6. Nah, kita pastikan, kita kembalikan, ini min 2x, ini 6x, ini 4x. Nah, sedangkan yang atas kita gunakan rumus tadi. X pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, kita ganti yang tadi 8-nya adalah 2 pangkat 3. Sehingga menjadi X min Y, X min 2 kali Y kuadrat kali XY, yaitu 2 kali X ditambah 2 kuadrat 4. Nah, sehingga kita bisa mencoret yang 2 ini. X min 2, X min 2. Kenapa? Inilah yang menyebabkan 0 per 0. Oke, oleh karena itu limitnya tinggal X pangkat 2 plus 2X plus 4 dibagi X min 6. X plus 6. Ya. Nah, mohon maaf nih salah ketik ya. Jadi menjadi ini X plus 6 menjadi 2 kuadrat kita masukkan plus 2 kali 2 ditambah 4 dibagi 2 tambah 6. Nah, maka kita tinggal ngitung hasilnya 12 per min 8, hasilnya min 3 per 2. Oke, cukup jelas ya. Nah, jawabannya adalah B. Jadi kuncinya tadi kalau ada limit maka yang mendekati 0 dengan bentuk 0 per 0 maka kita faktorkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut dengan limit yang sedikit agak lebih membutuhkan penararan lebih tinggi. Nah, limit X mendekati 9 dari akar X ditambah AX ditambah B dibagi X min 9 sama dengan 7 per 6. Berapakah nilai A min B? Nah, untuk limit prinsipnya, yang pertama, kalau limit itu mempunyai nilai, nah biasanya kalau kita masukkan nilai langsung X sama dengan 9 misalnya, di sini kita akan mendapatkan 0. Nah, jadi atasnya bernilai 0, bawahnya juga bernilai 0, 0 per 0. Maka nanti kita akan membuat persamaan dengan yang atas itu sama dengan 0. Nah, yang kedua, kita bisa harus memfaktorkan bawah dan atas. Nah, yang bawah kita rubah nanti menjadi akar X kuadrat min 3 kuadrat. Nanti kita faktorkan. Oke, kita coba lihat sama-sama. Nah, jadi yang pertama kita memfaktorkan dulu ya. Akar X plus AX plus B dibagi X min 9. Nah, yang atas kita mengambil perkalian karena di sini AX, maka kita kalikan adalah A akar X kali akar X. Maka ini menjadi AX menggantikan yang ini. Nah, yang kedua kita cukup memperhatikan suku belakangnya saja yaitu bernilai B. Maka supaya bernilai B, maka ini menjadi B per 3,
ini 3. Kalau dikalikan menjadi plus B. Nah, kenapa kita mengambil min 3? Karena kalau kita masukkan ini 9 ke sini, ini 0 yang akan dicoret. Gitu. Nah, kemudian yang bawah tadi kita uraikan menjadi akar X kuadrat min 3 kuadrat. Maka menjadi akar X plus 3 kali akar X min 3. Nah, kalau begitu, maka kita bisa mencoret akar X min 3 yang atas dan yang bawah. Sehingga tinggal akar X min B per 3, kemudian akar X plus 3. Nah, kita substitusikan, karena ini ada nilainya, berarti kita boleh mensubstitusikan. Nah, kita masukkan 9. 9 ke sini dulu. Maka menjadi 3 tambah 3, 6. Nah, ini udah cocok 6. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengalihkan dan sebagainya, karena penyebutnya sama, yaitu 6. Nah, kita tinggal mikir yang pembilangnya. Nah, pembilangnya kita ambil bahwa yang atas yaitu 3A min B per 3 sama dengan 7. Sehingga kita mendapatkan, saya kalikan 3 dulu supaya gampang, dikalikan 3 9A, dikalikan 3 min B 21. Ini adalah persamaan pertama. Nah, kenapa kita tidak bisa langsung menghitung? Karena di sini dalam satu persamaan baru ada, di sini ada 2 variabel, yaitu A dan B. Maka kita harus mencari sebuah persamaan yang lain. Nah, persamaan yang kedua itu kita dengan mensubstitusikan X sama dengan 9, maka pembilang dan penyebutnya bernilai 0. Nah, kita bercontoh, kalau kita masukkan 9 min 9 itu kan 0. Maka atasnya juga harus bernilai 0. Oleh karena itu, akar X ditambah AX ditambah B akan bernilai 0. Nah, kita masukkan angka 9, berarti akar 9 ditambah 9A ditambah B sama dengan 0. Akar 9 itu 3, maka menjadi 9A ditambah B sama dengan min 3, kita pindahkan. Nah, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, oleh karena itu kita eliminasi. Eliminasi yaitu 9A min B sama dengan 21, 9A plus B sama dengan min 3, dikurangkan, maka menjadi min 2B sama dengan 24, B-nya min 12. Nah, kita sudah mendapatkan B, maka kita tinggal mencari A. Nah, hanya kita ambil 9A min 12, hanya B-nya 12 sama dengan B-nya min 12, ini pakai yang ini, yang kedua sama dengan min 3, maka A-nya mendapatkan 1. Karena A-nya 1, B-nya min 12, maka A min B menjadi 1 min 12 adalah 13. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup mencerahkan kalian semua. Nah, satu lagi untuk yang limit. Prinsipnya sama ya. Jadi kalau ada limit atas dan bawah sama dengan suatu bilangan, maka yang pertama kita faktorkan yang bawah dan yang atas. Karena di sini ada X min 2, maka kemungkinan besar kita coba dengan memfaktorkan X min 2. Kita lihat yang atas, kita faktor ke yang bawah dulu ya, X min 2 kali X min 7, maka menjadi, kalau kita kembalikan, itu menjadi min 7X min 2X min 7X itu min 9, hasil kalinya 14, jadi oke. Nah, untuk yang atas, karena ada variabel, maka kita misalkan yang perkaliannya adalah X min 2 kali AX min 1.
Nah, kalikan AX min 1, maka AX kali AX, yaitu AX kuadrat. Min 1 kali min 2 itu 2. Jadi sementara yang B nanti kita hitung dengan cara yang kedua. Oke, kalau begitu kita masukkan nilai 2-nya, yaitu AX min 1 kali 2 min 7. Nah, ini kebetulan di sini sudah sama min 5. Maka menjadi AX min 1 sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya 2. Maka menjadi 2A min 1 sama dengan 3. Maka kita mendapatkan A-nya 2. Oke, A-nya 2. Nah, kemudian kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke pembilang dan penyebutnya, maka bernilai 0. Sehingga kita masukkan ke sini, maka menjadi AX kuadrat plus BX plus 2 sama dengan 0. Ini harus 0 ya. Kenapa? Karena ini 0 per 0 agar punya limit. Oke, maka kita masukkan 2-nya. Maka 2 kali 2 kuadrat, B kali 2 tambah 2, maka 2B sama dengan min 10. Nah, sehingga B-nya mendapatkannya min 5. Nah, kalau begitu nilai A 5A plus 2B, 5 kali 2 kali 2 kali min 5 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, cukup jelas ya anak-anakku. Mudah-mudahan kalian lebih menguasai setelah membahas bersama-sama soal ini. Oke, nah sekarang untuk turunan saya ngambil contoh nomor 15. Nah, yang lain-lain insya Allah kalian bisa. Nah, persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan 5X min 9 pangkat 5 di titik singgung kurva dengan absis 2. Nah, berarti kita akan menentukan persamaan garis lurus yang merupakan persamaan garis singgung. Oke. Nah, masih ingat ya, persamaan garis itu umumnya berumah Y min Y1 M X min X1. Nah, yang pertama kita mencari M. M itu apa? M itu gradien. Nah, gradiennya itu berapa? Gradiennya berhubungan dengan turunan fungsi ini. Nah, kita cari turunannya. Kemudian kita masukkan angka 2. Maka mendapatkan gradien garis singgung. Nah, karena yang ditanyakan tegak lurus, maka kita menggunakan sifat perkalian gradien yang saling tegak lurus. Oke, nah jadi Y sama dengan 5X min 9 pangkat 5, turunnya kalau masih ingat ya, pakai dalil rantai, 5-nya turun ke bawah, 5X min 9 kali pangkat 4, ini 5 turun 1 pangkatnya, kemudian dikalikan turun di dalamnya, yaitu 5. Maka menjadi Y aksen 25 kali 5X min 9 pangkat 4. Nah, ini adalah fungsi turunannya. Kalau begitu gradiennya berapa? Untuk X sama dengan 2, ya tinggal dimasukkan 25 kali 5 kali 5 min 1. Nah, 5 kali 5 min 9 pangkat 4, maka kita mendapatkan 25. Karena ini nilainya 1 kali 25. Oke? Nah, karena gradiennya tegak lurus, maka 1/m-1 minus, ya, min dari 1/25. Nah, kalau begitu titik singgungnya berapa? Nah, titik singgungnya, nah, kita memasukkan angka 2 ini, X sama dengan 2 absisnya ke dalam fungsi utamanya, bukan turunannya. Kalau kita masukkan ke turunannya, berarti kita mendapatkan gradien. Kalau kita masukkan ke fungsi utamanya, berarti kita mendapatkan titik singgung. Oke, kita masukkan hasilnya 1. Nah, kalau begitu titik singgungnya adalah 2,1
dan gradiennya adalah min 1/25. Sehingga garis singgung yang tadi kita tanyakan, yang ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 itu sudah semuanya lengkap. Ya, X-nya 1 ada, Y1-nya ada, gradiennya ada. Nah, kalau begitu, kita masukkan saja Y min Y1, M kali X min X1. Maka menjadi Y min 1. Nah, Y1 nikinya min 1/25. Itu adalah M-nya. X min X2. Ini adalah X min X1. Itu adalah 2. Nah, supaya mudah kita kalikan 25. 25Y kali min 25 sama dengan min X plus 2. Maka menjadi 25Y plus X min 27. Nah, sehingga persamaan garis singgungnya kita sudah temukan. Nah, maka jawabannya adalah A. Cukup jelas ya, anak-anakku? Nah, kalian tentunya sudah pernah belajar tentang persamaan garis singgung. Oke, kita lanjut bahasan yang kedua. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Ya, tetap semangat anak-anakku, supaya kalian terus belajar terus. Sukses, insya Allah ada di tangan kalian semua. Ya. Oke, nah ini soal aplikasi. Ini agak panjang sedikit pembahasannya, tapi tidak apa-apa. Kita baca pelan-pelan, kita pelajari sama-sama. Sebuah taman dibatasi oleh dinding dengan lukisan relief bagian pojok yang memiliki ukuran 4 dan 8 meter. Jadi ini ada taman, kemudian ada reliefnya nih. Biasanya kan di pojok sebuah taman ada reliefnya. Nah, kita buat di sini 4 meter, ini 8 meter. Nah, kemudian taman tersebut akan dipagari dengan kawat baja yang diameternya 3 cm. Mungkin ketebalannya nanti kita tidak hitung ya, karena kita hanya menghitung panjang. Dan taman yang akan dipagari berbentuk persegi panjang. Bentuknya persegi panjang persis. Nah, pagar yang akan dibuat hanya memagari yang tidak ada reliefnya. Jadi ini kita pagar begitu dengan kawat. Nah, di luar yang ada reliefnya. Karena sudah ada reliefnya kan nggak mungkin kita pagari lagi ya. Nah, kemudian pagarnya terdiri dari dua tingkat, atas dan bawah nih. Pagarnya hanya berupa kawat, yang di atas dan di bawah hanya 2. Bawahnya tidak tentunya. Oke, jika panjang seluruh kawat yang digunakan itu 160 meter dan biaya pembuatan per meternya 20.000, maka biaya maksimumnya berapa? Jadi kalau kita ingin mendesain, kita hitung. Nah, berapa sih biayanya kalau kita pagari seperti ini? Jadi biaya yang dimaksud adalah per meter pembuatan taman sampai jadi. Oke, nah kita untuk kali ini tentunya kita harus menyusun persamaannya. Nah, yang agak susah ya kalian ya. Nah, tapi saya yakin bisa. Yang pertama, lakukan apa yang kamu bayangkan dulu. Nah, kita mencoba. Misalnya ini. Yang ini kan 8 meter. Yang ini kan 4 meter. Nah, karena bentuknya persegi panjang, maka kita ambil dari sini ke sini dimisalkan X. Yang pendek ini yang kawat. Nah, sehingga panjang dari sini ke sini tentunya 8 plus X. Nah, ini 4 meter. Ini kita misalkan Y. Maka di sini 4 plus Y. Sehingga ini sama 4 plus Y, ini sama 8. Nah, kalau begitu kita menyederhanakannya, kita hitung saja setengahnya. Kan tadi totalnya 160. Nah, kan karena sama atas dan bawah, kita hitung separuh saja supaya mudah. Tapi kalian mau ngitung 160 boleh-boleh saja.
sambil setengahnya supaya sekaligus ngitung saja. Oke, kita lihat dulu. Nah, sehingga persamaan panjang kawat yang satu lingkaran saja, satu lengkungan ini, itu kan menjadi yang ini X, ditambah yang ini 4 plus Y, ditambah yang ini 8 plus X, ditambah Y. Berapa? 80. Nah, kita sederhanakan. Kalau begitu, X ditambah X, 2X, kemudian Y tambah Y, itu 2Y, 8 tambah 4, 12, ini tetap 80. Maka kita pindahkan, kita bagi 2 dulu, X plus Y plus 6, 40. Nah, kita sederhanakan menjadi X plus Y 34, sehingga Y-nya sama dengan 34 min X. Nah, cukup rumit ya, tapi tidak apa-apa. Yang jelas kalian harus bisa membangun persamaan matematika dalam variabel. Nah, kita sudah mendapatkan Y-nya, itu 34 min X. Nah, yang kedua, yang pertama kan berhubungan dengan panjang kawat atau kelilingnya. Yang kedua, kita akan menghitung nilai maksimum dari luasnya. Maka kita harus membuat persamaan luas. Oke. Nah, luasnya mudah. Nah, yang ini kan 8 plus X. Yang ini kan 4 plus Y. Kalau begitu luasnya yang mudah. X plus 8 ditambah Y plus 4. Nah, kita kan sudah punya Y. Supaya persamaannya itu satu variabel. Maka kita mensubstitusikan Y sama dengan 34 min X ke sini. Oke, maka menjadi Y-nya kita ganti 34 min X menjadi X plus 8, 34 min X plus 4. Kita sederhanakan menjadi min X plus 38. Maka kita kalikan X kali X, min X kuadrat. Kemudian ini min 8, ini 38, ini 30. 8 kali 38, 304. Nah, sehingga ini adalah persamaan luas. Sebenarnya boleh saja ini pakai ini boleh luas. Pakai yang ini boleh, pakai ini boleh, pakai yang bawah boleh. Ini sama ya. Cuman ini bentuknya yang paling bawah hanya memuat satu variabel. Kenapa satu variabel? Karena kita akan turunkan. Jadi akan mencapai maksimum luasnya kalau turunannya 0. Nah, masih ingat kan turunan? Turunannya itu kita turunkan L aksen menjadi min 2X plus 30. Nah, masih ingat ya? 2-nya ke depan, X, 2 kurangi 1, 1. Kalau yang 30, X 30. Maka kita mendapatkan X-nya 15. Oke. Kalau X-nya 15, berarti luas maksimumnya boleh ngitung pakai ini. Pakai ini boleh, pakai ini boleh, terserah. Kita menghitung yang ada X-nya saja, yaitu yang kedua. Nggak usah ngitung Y. Oke. 15 plus 8 kali min 15 plus 38, maka 529 meter persegi. Jadi, luas yang mungkin maksimum dibuat menggunakan pagar kawat tadi, luasnya 529. Nah, kalau begitu biayanya tinggal mengalihkan, yaitu 529 kali 20.000, maka 10.580. Jadi jawabannya adalah D. Oke ya. 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 Lanjut. Kita akan membahas tentang penggunaan dari turunan terhadap
terhadap sebuah fungsi. Nah, soalnya diketahui grafik Y sama dengan F aksen X. Nah, perhatikan anak-anak, ini bukan grafik Y sama dengan Fx, tapi grafik Y sama dengan F aksen X, grafik dari turunannya. Oke, nah perhatikan grafik berikut. Nah, kita akan mengambil kesimpulan yang mana yang benar. Persamaan yang pertama, pernyataan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kita akan memilih mana di antara 5 tersebut yang benar. Oke. Nah, masih ingat kalian ya? Grafik fungsi turunan itu menggambarkan nilai gradien, yaitu positif, negatif, atau nol. Ya, jadi turunan itu menggambarkan nilai gradiennya. Gradiennya bisa positif, bisa negatif, dan bisa nol. Oke, nah kalau daerah dengan gradien positif berarti fungsinya naik. Nah, jadi kalau ini positif nih, ini walaupun turun, tapi nilai gradiennya itu positif. Nah, maka di daerah ini adalah daerah yang naik. Nah, termasuk juga yang ini daerah yang naik dari 0 sampai 6. Kenapa? Karena gradiennya di atas suhu X, sehingga gradiennya positif. Nah, kalau gradiennya negatif, maka kurvanya turun. Nah, yang ini yang di bawah, ini negatif. Nanti gambar kurvanya Y sama dengan Fx ya, itu akan turun. Nah, kemudian juga di sini di atas kanan 6 ini. Itu juga fungsinya akan turun. Nah, kalau gradiennya 0 itu stasioner. Nah, nolnya di mana? Ada 3, ada min 3, ada 0, ada 6. Nah, ini namanya titik stasioner. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya yang ini ya. Nah, kalau lupa sudah diingatkan. Lanjut. Nah, titik balik maksimum itu akan tercapai kalau fungsinya naik, kemudian 0, kemudian turun. Ya, jadi bukan fungsinya naik, kemudian 0 kemudian turun. Kalau fungsinya naik, berarti gradiennya naik dulu, kemudian 0, kemudian turun. Ini berarti titik balik maksimum. Nah, titik balik minimum itu kalau gradiennya turun, kemudian datar 0, kemudian naik. Oke, dengan pemahaman yang ini mudah-mudahan kalian akan memahami betul bagaimana menyelesaikan fungsi ini. Kita lanjut coba. Nih, untuk yang pernyataan pertama, Y sama dengan Fx mencapai titik balik maksimum di X sama dengan 2. Nah, kita lihat di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0, gradiennya itu sebelumnya negatif. Ini negatif. Kemudian 0 karena stasioner. Kemudian positif. Nah, kalau negatif kan berarti turun. Kemudian datar, kemudian naik. Tentunya grafiknya kita bayangkan turun, datar, kemudian naik. Jadi namanya titik balik minimum. Nah, sehingga kalau di sini disebut maksimum berarti salah. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, grafik Y sama dengan F mencapai titik balik maksimum di X sama dengan 6. Nah, kita lihat di X sama dengan 6 itu gradiennya positif. Nah, ini di atas ini positif. Kemudian 0, kemudian negatif. Sehingga kurvanya kita bayangkan itu naik, datar, kemudian turun. Maka menjadi titik balik maksimum.
Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Ya. Yang ketiga, gradiennya negatif. Nih, yang ketiga fungsi Y turun di min 3 sampai 0. Berarti turun di min 3 sampai 0. Kita lihat apakah min 3 sampai 6 gradiennya negatif? Min 3 sampai 6. Sorry. Yang ketiga min 3 sampai 0. Ini salah ketik ya. Min 3 sampai 0. Nih, maaf nih, salah ketik. Nah, ini memang dari min 3 sampai 0 itu gradiennya bawah negatif. Berarti fungsinya turun. Yang kedua, di atas 6 itu juga negatif, berarti fungsinya turun. Ini maaf nih 0 ya. Nah, nanti diperbaiki. Nah, berarti pernyataan yang ketiga bernilai benar. Oke. Kemudian yang keempat grafiknya di fx min 3 sampai 6 itu turun. Nah, kamu lihat min 3 sampai 6 kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Berarti ada yang naik, ada yang turun. Berarti pertanyaan salah. Kemudian yang kelima, grafik di X kurang dari min 3 dan 0 sampai 6 itu naik. Nah, kita lihat pada kurang dari min 3 itu berarti positif, berarti naik. Nah, kemudian antara 0 sampai 6, ini 0 sampai 6 juga positif, berarti naik. Nah, kesimpulannya berarti yang benar 2, 3, 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan integral. Nah, kalian di sini kita akan menghitung integral dari 1 per akar 5x plus 3 min akar 5x plus 2. Nah, kalau kalian menggunakan rumus langsung, tidak mungkin ya. Jadi, bentuknya adalah pecahan 1 per, tidak ada rumus yang bisa menyelesaikan secara langsung. Maka salah satu cara adalah merubah. Nah, biasanya perubahan itu kalau ada akar nih ya, akar 5x plus 3 dikurangi akar 5x plus 3 plus 2 biasanya diapakan? Nah, yuk dikalikan dengan kawannya. Oke, kita coba. Nah, kita kalikan kawannya. Kawannya adalah akar 5x plus 3 ditambah akar 5x plus 2. Nah, yang atas tentu tetap kan dikalikan 1. Yang bawah ini berarti akar 5x plus 3 dikuadratkan dikurangi akar 5x plus 2 dikuadratkan. Maka menjadi 5x plus 3 dikurangi 5x plus 2. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian ini kita buka, ternyata 1. Nah, jadi soal ini walaupun kelihatan sangat rumit, sudah dipilih dengan angka yang bagus supaya tidak merepotkan, tapi kalian paham betul. Oke, sehingga bentuknya sederhana. Akar 5x plus 3 ditambah akar 5x plus 2. Nah, berarti ini karena ini penjumlahan, kalian bisa mengintegralkan ini ditambah integralnya ini, gitu. Nah, kalian masih ingat kan? Kalau mengintegralkan bentuk seperti ini, berarti kita menggunakan permisalan DU. Dimisalan U sama dengan 5x plus 3. Maka DU-nya adalah 5 seper DX. DX-nya diganti seperti U, yaitu 1/5 dan seterusnya. Nah, kan ini ada 2. Kalau kita lakukan seperti itu kan panjang. Maka kita ingat aja rumus menyingkatnya. Nah, gini. Nah,
Kenapa ini mudah dibuat? Karena di sini hanya ada AX. Sehingga kalau kita turunkan di sini cuma A. Nah, sehingga mudahnya, maka kalau bentuk AX plus B pangkat N itu sama dengan turunan biasa. Anggap aja ini seperti P misalnya. Maka ini menjadi 1 per A sebagai turunan AX dikalikan biasa. 1 per N plus 1 kali AX plus B N plus 1 ditambah C. Nah, jadi mudah-mudahan dengan bantuan. Oke, kita lanjut. Ya, akar 5x plus 3 kita rubah menjadi 5x plus 3 pangkat setengah ditambah 5x plus 2 pangkat setengah. Oke, kita gunakan rumus ini. Maka yang depan menjadi 1/5, kan tadi 1/A ya. Kemudian N plus 1, yaitu setengah plus 1, kan 3/2. Karena 1 menjadi 2/3, biar cepat sedikit. Nah, ini juga sama, 5x plus 3 pangkat 3/2. Mohon maaf nih, salah ketik saya. Pangkat 3/2. Kemudian ini juga sama, 1/5 X kali 2/3, kebalikan daripada tadi, pangkat 3/2, 5x pangkat 3/2. Mohon maaf nih, salah ketik. Oke. Oke. Nah, sehingga yang ini kan pangkat 3/2 pangkat 1/2. Ini pangkat 1/2. Maka menjadi pangkat 1 pangkat setengah. Yang ini dikalikan 2/15. Ini juga sama 2/15, sehingga bisa dikeluarkan ke depan. Mohon maaf, yang ini 3/2, ini 3/2 berarti 1/2, berarti 2x plus 3 kali akar 2x plus 3 ditambah C. Oke. Nah, sehingga jawabannya D. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah aplikasi, soal aplikasi. Kita lihat dulu. Seorang bermain trampolin, mula-mula dia melompat dan memantul dengan ketinggian 150. Selanjutnya terjadi pantulan kedua dan seterusnya, sehingga pantulannya 1/4 kali tinggi sebelumnya. Ya, kalian tentunya merasakan ya, yang pernah bermain trampolin, kalian naik lompat ke atas, misalnya tingginya 150 meter, luar biasa tingginya ya. Nah, kemudian terjun ke bawah, turun, memantul lagi ke atas 1/4-nya. Kemudian tentunya turun lagi, mantul lagi ke atas 1/4-nya, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, maka kita akan menghitung ini menggunakan deret geometri tak hingga. Karena mantul, turun, naik, turun lagi, naik, turun lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan membedakan lintasan turunnya dulu, yang dari 150. Nah, kita hitung dulu sampai dengan berarti itu berapa. Oke, kita lihat ya. Nah, lintasan turun adalah deret geometri tak hingga dengan suku pertamanya 150. Ini kan turun 150, terus naik lagi 1/4-nya, yaitu berapa? 150 kali 1/4. Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Sehingga yang turun adalah suku pertama dengan suku pertama 150 dan rasio 1/4. Masih ingat ya? S tak hingga adalah A per 1 min R. 150 dibagi dengan 1 min 1/4. Maka mendapatkan 150 per 3/4, itu 200. Jadi lintasan turunnya 200 meter. Nah, sekarang kita lihat lintasan naiknya.
Lintasi naik adalah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 150 kali seperempat. Karena ini pecahan, maka enggak saya tulis dengan 37,5 ya, supaya mudah menghitungnya. Rasionya sama seperempat, karena naik turun dan seterusnya. Permulaan turun yang pertama adalah 150 kali seperempat. Oke, sehingga tak hingga sama, yaitu A per 1 min R. Suku awalnya A-nya 150/4, R-nya seperempat menjadi 1 min seperempat. Maka menjadi 150/4 dibagi 3/4, maka 50. Nah, sehingga panjang lintasannya 200 ditambah 50. Oke, cukup jelas. Ya, cukup sekian dulu anak-anak ya. Terima kasih. Itu adalah materi matematika penyelesaian soal PAT dari buku PH Ulangan Harian Matematika kelas 10 yang memuat banyak soal hot. Tadi kan banyak soal hotnya ya. Nah, untuk kelas 11. Oke, semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semuanya. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video yang baru, video pembelajaran lainnya. Karena Erlangga akan selalu menayangkan memproduksi video-video pembelajaran seperti ini. Jadi kalian tunggu dengan notifikasi yang ada. Nantikan Classroom Erlangga selanjutnya ya. Jangan lupa sebagai rasa syukur kalian sampaikan ke teman-teman ya, supaya teman-teman juga tahu dan pinter seperti kalian semua ya. Tetap jaga kesehatan anak-anakku, sahabat Erlangga. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu pada waktu yang lain.